ada barat dan juga utara. Selamat pagi kuucapkan untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pelanggaran yang telah dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Selamat menyaksikan. Nama saya Aurel dengan NIM 2020209. Oke, nama saya Birgit Elisa Manurung dengan NIM 220200217. Nama saya Livi Cordelia Purba dengan NIM 220200404. Pelanggaran yang telah dilakukan Israel kepada Palestina, yang pertama adalah pembunuhan dan penyerangan terhadap warga sipil, termasuk dengan wanita, anak-anak, dan masyarakat yang tidak memakai senjata. Itu melanggar pelanggaran pada pasal 12 Konvensi Jenewa yang pertama tahun 1949. Lalu saya akan membahas tentang pembunuhan juga pada tim medis. Ini melanggar pada hukum Jenewa pertama tahun 1949, pasal 11, pasal 24 sampai 27, pasal 36 dan pasal 37 Konvensi Jenewa. Dalam penyerangan yang dilakukan oleh Israel terhadap pembunuhan tim medis dan pengumuman rumah sakit, mengakibatkan warga sipil yang terserang tidak mendapatkan bantuan medis. Pertama, bahkan para tim medis yang harusnya mendapat perlindungan terlibat dalam konflik kenegaraan ini. Lalu, saya akan membahas tentang pengumuman rumah sakit, yaitu melanggar pelanggaran Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag. Menurut perilaku yang telah dilakukan oleh Israel kepada Palestina, adalah pelanggaran Konvensi Jenewa yang dimana terdapatnya pengumuman tank Israel dan 12 warga tewas akibat serangan tersebut, yang dimana itu melanggar HAM. Yang keempat, adanya pembunuhan terhadap wartawan atau jurnalis. Ini pelanggaran pada perjanjian konvensi yang keempat Den Haag 1907 dan konvensi Jenewa yang ketiga 1949. Dalam hal ini 36 jurnalis terbunuh dalam konflik Israel dan Palestina. Maka hukum yang dilanggar Israel ialah hukum human rights dan tidak terlaksanakannya perjanjian yang terdapat pada konvensi 4 Den Haag 1907 dan konvensi Jenewa yang ketiga 1949. Kemudian yang selanjutnya ada penyerangan kota dan desa yang dimana ini melanggar Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 serta norma non-use of force, yang dimana Israel melakukan pengeboman terhadap kota, desa, dan gedung-gedung yang berada di Palestina. Sedangkan ini tuh melanggar pasal-pasal yang diatur di dalam humaniter. Kemudian selanjutnya ada pengeboman rumah ibadah yang dimana melanggar pasal 27 Konvensi 4 Den Haag 1907 bahwa seharusnya rumah ibadah tidak boleh diserang saat terjadinya perang. Tetapi Israel telah menyerang beberapa rumah ibadah yang ada di Palestina, maupun itu rumah ibadah yang beragama Muslim dan beragama Kristen. Salah satunya yaitu penyerangan gereja tertua di jalur Gaza, yaitu gereja Ortodoks Yunani, yang menyebabkan tewas tidaknya 16 warga Kristen Palestina. Terdapat 31 masjid yang dibom oleh Israel. Kemudian selanjutnya yang nomor 7, penggunaan bom fosfor putih, yang dimana ini melanggar pelanggaran terhadap pasal 23 Konvensi Den Haag. Seperti yang diatur dalam protokol 3 CWC bahwa pengeboman bom fosfor dilarang tegas dalam peperangan dikarenakan bom fosfor memiliki dampak yang mengerikan. Tetapi Israel menggunakan bom fosfor tersebut dan dalam peperangan dengan Palestina, yang dimana menyebabkan beberapa warga Palestina terkena penyakit. Kemudian yang selanjutnya memperlakukan jenazah dengan buruk, yang dimana melanggar hukum Jenewa 1 1949. Munir Al-Burs dari Otoritas Kesehatan Gaza menjelaskan bahwa anjing-anjing liar mulai memakan mayat di halaman rumah sakit karena tidak ada yang bisa menguburkan mereka. Abu Selmiya mengatakan bahwa ada sekitar 150 jenazah yang membusuk hingga meninggalkan bau tidak sedap. Militer Israel masih belum mengizinkan penguburan jenazah, mengakibatkan anjing-anjing liar berdatangan dan memakan mayat tersebut. Selanjutnya yaitu mengambil organ tubuh manusia secara ilegal. Dalam hal ini diatur oleh UNTOC, United Nations Convention on Transnational Organized Crime. Dalam hal ini juga Israel telah melanggar asas peri kemanusiaan atau humanity. Israel melakukan praktek ilegal dengan mengambil organ warga Palestina yang menjadi tahanan mereka. Selanjutnya yaitu penyerangan terhadap warga sipil yang hendak menguburkan jenazah. Dalam hal ini melanggar hukum Jenewa 1, yang dimana militer Israel membuat serangan kepada warga sipil yang bertugas untuk memakamkan jenazah dan menghantam sekelompok pekerja pemakaman di Beitlahia dan menyebabkan 10 warga Palestina tewas. Dan apa yang dilakukan
oleh Israel itu tidak sesuai dengan aturan hak asasi manusia yang ada. Kemudian menyiksa tahanan. Dalam hal ini melanggar Konvensi Jenewa III dan melanggar Konvensi Den Haag 1907 pasal 4 bab yang kedua. Menurut kami, Israel telah melanggar Konvensi Jenewa III dan Konvensi Den Haag 1907 pasal 4 bab yang kedua karena sejak 7 Oktober, 2 tahanan Palestina telah tewas saat berada dalam tahanan Israel, tak lama setelah mereka ditangkap dan 2 orang terluka. Tahanan yang baru saja dibebaskan serta kelompok hak asasi tahanan, kelompok pengacara dan lembaga resmi semuanya telah menyatakan secara terbuka dan mengatakan kepada Al Jazeera mereka percaya bahwa setiap warga Palestina yang berada dalam tahanan Israel saat ini berada dalam risiko kematian. Kemudian menggunakan gas beracun. Hal ini melanggar Deklarasi Den Haag dan Perjanjian Versailles, Konvensi Senjata Kimia tahun 1993. Sebuah tindakan militer Israel akan membanjiri jaringan terowongan bawah tanah yang dibangun Hamas dengan gas saraf dan senjata kimia yang mendatangkan perlawanan balik yang diberikan kepada pihak tentara Israel dan sesuai dengan Deklarasi Den Haag tentang aturan bersenjata. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kami. Sampai jumpa.